Buku The Transformation Journey of Telkom setebal 395 halaman ini disusun oleh Pan Supandi, 71 tahun pada 2020, pensiun dari PT Telkom Tbk sejak 1 Desember 2005. Isi buku ini simply tentang choosing strategy and translating to execution. Sistematikanya setiap tahun adalah visi, misi, sasaran, strategi, strategic initiatives, corporate action, program, pencapaian kinerja dan penghargaan, dan pengakuan, serta susunan pengurus perusahaan. Disusun merujuk pada 24 Annual Report PT Telkom Tbk mulai Annual Report tahun 1996 hingga Annual Report 2019 yang baru saja bulan Juni 2020 published. Dengan demikian, buku ini resmi, up to date, dan isinya audited atau dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat buku ini antara lain sebagai catatan sejarah Telkom pasca IPO 1996 sampai 2019. Sebagai media sosialisasi bagi insan Telkom Group tentang upaya perusahaannya selama 24 tahun bertransformasi menjadi the most preferred digital telco to empower the society. Buku ini terdiri dari 5 bagian. Bagian 1 adalah penjelasan tentang sejarah dan tentang telekomunikasi. Bagian 2 adalah sekilas tentang Telkom tempo dulu, sejarah Telkom 1830 sampai 1995. Bagian 3 adalah tentang napaktilas pasca IPO, sejarah Telkom pada 1996 hingga 2019, merupakan materi utama dari buku ini. Bagian 4 adalah hasil transformasi. Bagian 5 adalah penutup. Bagian 1 disajikan sekilas tentang arti sejarah dan Telkom kini, yaitu bahasan sekilas tentang pertelekomunikasian yang awalnya berfungsi sebagai jembatan jarak telah berkembang sejak 80-an menjadi jembatan jarak, juga berfungsi sebagai sarana pembawa, delivery vehicle bagi jasa-jasa online seperti perbankan, penerbangan, marketplace, toko online, dan lain-lain. Perkembangan fungsi itulah yang membuat sektor telekomunikasi berada pada posisi sentral dari ekonomi Indonesia. Bagian 2 disajikan sekilas Telkom tempo dulu, yaitu membahas kejadian penting atau yang memiliki nilai sejarah sebelum 1995. 1884 hingga 1995. Pengelolaan bisnis telekomunikasi sebagai suatu entitas bisnis barulah terwujud sebagai perusahaan negara telekomunikasi pada tanggal 6 Juli 1965. Tahun 1995 merupakan tahun tersibuk sepanjang kehidupan Telkom. Pada tahun ini, Telkom melakukan restrukturisasi, IPO, KSO, dan pendirian Telkomsel yang berdampak pada perubahan besar dan luas terhadap kemajuan Telkom hingga kini dan mendatang. Bagian 3 merupakan isi buku utama, jumlah halaman 81%. Menyajikan sejarah Telkom pasca IPO 1996 sampai dengan 2019, merujuk pada 24 Annual Report, sehingga buku ini bersifat up to date dan audited. Bagian 4 menyajikan hasil transformasi Telkom terdiri dari 5 milestone, 7 indikator utama, dan pengakuan. Milestone transformasi Telkom. Sejak tahun 1988, yaitu mulai ada perubahan orientasi perusahaan dari semula terfokus pada aspek teknologi is everything, secara perlahan menjadi berorientasi pada bisnis dan budaya change. Strategic Initiatives pada 1995, IPO, pendirian Telkomsel, restrukturisasi, WCO,
Golden Handshake, dan KSO. 5 sukses, tapi KSO gagal. Transformasi Telkom terkini. Platform layanan Times, NGN, OBCE, digitalisasi pada proses bisnis internal, ekspansi internasional menuju digital telco, broadband connectivity, IDM. Indikator utama transformasi Telkom. Jumlah pelanggan Telkom Group meningkat 93,7 kali dari pelanggan Telkom pada akhir 1996. Pendapatan usaha meningkat 26,6 kali dari akhir 1996. EBITDA Telkom meningkat 30,14 kali dari akhir 1996. Laba bersih Telkom meningkat 19,45 kali dari akhir 1996. Market cap Telkom meningkat 11,4 kali dari akhir 1996. Pengakuan keberhasilan transformasi. Perusahaan terkemuka dunia peringkat 341 pada tahun 2018. Masuk Global 2000, the world's largest public companies. Bagian 5 menyajikan testimoni dari 3 tokoh praktisi transformasi. Dr. Setianto P. Santosa. Buku Transformation Journey of Telkom terbit pada saat yang tepat, ketika Telkom Group sedang berada di posisi papan atas jajaran BUMN maupun di jajaran operator telekomunikasi di Indonesia. PT Telkom Tbk adalah satu-satunya BUMN dan juga perusahaan Indonesia yang masih listed di NYSE, jembatan emas ke pasar modal global. Jika ini dioptimalkan, Telkom akan menjadi raksasa di regional Asia Tenggara. Lika-liku perjuangan pertumbuhan PT Telkom yang dikisahkan dalam buku ini dapat dijadikan referensi dan kajian yang lebih mendalam oleh generasi milenial, terutama dalam menghadapi tantangan berikutnya yang akan lebih berat dan penuh ketidakpastian. Insan Telkom harus segera berubah menjadi lebih kreatif, agile atau gesit, fokus kepada bisnis utama, dan mampu melakukan kolaborasi berdaya tinggi baik di intern korporasi maupun dengan para mitra pesanding dan pesaingnya. Insinyur Kristiono. Buku The Transformation Journey of Telkom ini menarik untuk dibaca, di mana kita bisa mengikuti bagaimana manajemen perusahaan terus-menerus secara disiplin melakukan transformasi agar kinerja perusahaan terus tumbuh dan berkembang di tengah perubahan lingkungan strategis industrinya. Dan transformasi yang dilakukan tersebut benar-benar efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan perkembangan kinerjanya yang terus-menerus tumbuh sesuai ekspektasi pasar, sehingga kepercayaan pemegang saham publik dan nilai perusahaan juga semakin meningkat. Disiplin melakukan transformasi secara berkelanjutan tersebut adalah wujud dari kultur yang ditanam sejak dini, yaitu kultur change, yang bermakna tiada sesuatu yang pasti adalah perubahan, yang membuat perusahaan memiliki tingkat agilitas yang tinggi. Tantangan yang dihadapi saat ini jauh lebih berat, karena landscape kompetisinya bukan hanya lingkup domestik, tetapi juga global, borderless. Bis modelnya totally berbeda. Customer butuh experience baru, value change, dan ekosistem yang semakin kompleks. Dan itu membutuhkan transformasi dan strategi yang mampu memberikan dampak signifikan. Dengan kultur dan sumber daya yang dimilikinya, akan menjadi kekuatan bagi Telkom untuk mampu menghadapi tantangan tersebut dan keluar sebagai pemenang dari persaingan ketat dan disruptif itu. Insinyur John Welly, MSc. Buku The Transformation Journey of PT Telkom pasca IPO ini menunjukkan strategi dan aktivitas berbagai periode manajemen yang mencerminkan perilaku organisasi yang perubahan-perubahan besarnya atau transformasi terjadi berkelanjutan, continuously. Kunci sukses implementasi transformasi akan ada pada siapa kelompok pimpinan puncaknya, harus kompak atau solid dan menjadi penuntun, solid guiding coalition team. Desain transformasi yang berisi agenda perubahan,
Ketepatan desain transformasi akan tergantung pada level sensitivitas manajemen untuk mengenali peluang dan ancaman yang muncul dengan menyadari kekuatan dan kelemahan organisasinya dengan tepat. Bagaimana kelompok pimpinan puncak memimpin dan jajaran pimpinan di berbagai level mengeksekusi inisiatif perubahan tersebut. Dan timing peluncurannya. Kunci sukses itu hampir dapat dikenali untuk setiap periode kepemimpinan Telkom periode 1965 sampai 2019.